Halo semuanya, jadi untuk soal kita kali ini, di sini ada soal terkait dengan pertidaksamaan eksponensial dan juga logaritma, di mana kita disuruh menentukan batas-batas nilai X dari sistem pertidaksamaan tersebut. Oke, langsung saja untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus perhatikan di sini bahwa untuk 2x-nya karena dia merupakan pangkat dari 1 plus 2 log dari 2x, maka kita bisa tambahkan kedua ruasnya itu dengan 2 log gitu ya. Jadi ruas kanannya dia menjadi 2 log, kemudian ruas kirinya dia juga kita tambahkan dengan 2 lognya. Artinya kita tidak merubah nilai dari pertidaksamaan ini. Jadi bentuk pertidaksamaan tersebut itu dapat kita tuliskan dia menjadi 2 log gitu ya. Dari 2x dipangkatkan dengan 1 ditambah dengan 2 log 2x kemudian lebih dari, nah untuk 64x pangkat 3 ini kan sama juga dengan, kita rubah juga dia menjadi 2x pangkat 3 kemudian dikalikan dengan 2 gitu ya. Berarti yang ruas sebelah kanan itu menjadi 2 log dari gitu ya. Oh, ternyata dia pangkat 4 ya. 4x pangkat 3 seperti itu. Nah, tadi fungsi yang di depan ini kenapa kok di awal itu kita tambahkan dengan 2 log dan juga 2 log agar kita bisa menggunakan salah satu sifat di logaritma bahwa ketika ada a log b pangkat n gitu ya. Ini kan sama dengan gitu ya. N dikalikan dengan a log b. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan kita ini dapat kita tuliskan dia menjadi 1 ditambah dengan 2 log 2x kemudian dikalikan dengan 2 log 2x dan ini lebih dari 3 dari 2 log. Nah, untuk 4x berarti kan dapat kita pecah dia menjadi 2x dikalikan dengan 2 gitu. Sehingga kita sederhanakan, kita kalikan yang ini atau enggak pun enggak apa-apa, dia menjadi 1 plus 2 log 2x kemudian dikalikan dengan 2 log 2x gitu ya. Kemudian ini lebih dari 3 dikalikan dengan, nah ini dapat kita pecah menjadi 2 log 2x ditambah dengan 2 log 2 dengan menggunakan sifat di logaritma, dimana kalau numerusnya dikalikan artinya dia sama juga dengan dijumlahkan. Nah, kemudian tinggal kita misalkan. Apa yang kita misalkan itu adalah 2 log 2x-nya. Jadi kita misalkan dia sama dengan y untuk 2 log 2x-nya, sehingga bentuk pertidaksamaan ini kita dapat tuliskan dia menjadi 1 plus y dikalikan dengan y lebih dari 3 dikalikan dengan y gitu ya, kemudian ditambahkan dengan 1. Kemudian tinggal kita sederhanakan saja. Berarti ini y plus gitu ya, y kuadrat lebih dari 3y plus 3. Sehingga kita sederhanakan dia menjadi y kuadrat min 2y min 3 lebih dari 0. Artinya kita faktorin dulu nih. Y berarti faktorin y min 3 dikalikan dengan y plus 1 sama dengan 0 dulu. Berarti y-nya kita peroleh dia sama dengan 3 atau y-nya dia sama dengan minus 1. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita lakukan yang namanya pengujian titik untuk nilai y-nya. Oke, kita akan lakukan uji titik gitu ya. Uji titiknya kita lakukan di sebelah kanan aja di sini. Kita lakukan uji titik untuk kedua nilai y-nya, di mana nilai y-nya di sini ada y3 dan juga y-1. Jadi di sini misal min 1 dan di sini adalah 3. Kita ujikan titik 0. Kalau 0 kita substitusikan ke persamaan ini, artinya dia negatif gitu ya. Berarti kan di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Nah, kemudian yang diinginkan apa? Yang diinginkan itu adalah yang positif karena dia lebih dari 0. Maka kita arsirlah daerah yang positif. Setelah itu kita balikin lagi. Karena tadi di sini berarti ini penyelesaiannya adalah yang pertama y kurang dari min 1 atau yang kedua itu adalah y lebih dari 3.
Nah, kita ingat tadi yaitu apa? Yaitu adalah 2 log 2x. Maka di sini 2 log 2x itu kurang dari min 1. Maka ini menjadi 2 log 2x itu kurang dari 2 log 2 pangkat min 1 gitu ya. Karena numerusnya basisnya itu 2, maka kita dapat simpulkan bahwa 2x gitu ya, itu kurang dari 2 pangkat min 1 itu adalah setengah. Maka nilai x-nya itu kurang dari 1/4. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena nilai y-nya dia juga lebih dari 3, artinya 2 log 2x itu lebih dari 2 log 2 pangkat 3 gitu ya. 2 log 2 pangkat 3. Atau berarti dapat kita tuliskan, dia langsung saja menjadi 2x gitu ya. Itu lebih dari 2 pangkat 3 itu berarti dia sama dengan 8. Artinya x-nya dia lebih dari 4. Nah, maka kesimpulannya bahwa x-nya itu kurang dari 1/4 atau x-nya itu lebih dari 4. Nah, tapi jangan lupa bahwa karena bentuk kita itu bentuk logaritma, itu ada salah satu syarat gitu ya, yang namanya syarat numerus. Bagaimana syarat numerus itu? Bahwa syarat numerus itu dia harus lebih dari 0. Dimana kalau kita perhatikan tadi numerusnya itu adalah 2x gitu ya di sini. Maka nilai dari 2x dia harus lebih dari 0 ya. Maka x-nya dia lebih dari 0. Jadi dapat kita simpulkan untuk penyelesaian kita gitu ya, bahwa himpunan ataupun batas dari sistem ataupun dari pertidaksamaan tersebut itu x-nya dia kurang dari 1/4 dan lebih dari 0, atau x-nya dia lebih dari 4 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di optionnya dia memang tidak ada. Mungkin si pembuat soalnya lupa ya bahwa ada syarat numerusnya yang harus juga diperhatikan, di mana syarat numerusnya itu harus lebih dari 0. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang ini gitu ya. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan kembali di kolom komentar.